Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Tentunya semua sehat ya anak-anak. Nah, anak-anak, pada hari ini mari kita kembali belajar bersama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Pada subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Mengelompokkan hewan jinak dan hewan liar. 2. Menuliskan kalimat pemberitahuan. 3. Membandingkan banyak benda. 4. Membuat gambar kemasan makanan. Agar anak-anak bisa mengikuti dan memahami pembelajaran kita pada hari ini, coba anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh. Coba sekarang anak-anak perhatikan jenis hewan bermacam-macam. Ada hewan buas dan jinak. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut, tulislah 1 ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang kamu baca. Sampaikan ungkapan pemberitahuan tersebut kepada teman-temanmu. Anak-anak, dari bacaan tersebut itu merupakan kalimat pemberitahuan semua. Nah, contohnya adalah hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Anak-anak bisa menuliskan dengan kalimat yang lain. Kemudian anak-anak coba tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Jadi anak-anak mintalah untuk diajari ayah dan ibu, atau anak-anak dalam membuat kalimat ini bisa bertanya pada ayah, ibu, atau kakaknya. Contohnya ini, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Anak-anak bisa membuat yang lain dengan dibantu oleh ayah, ibu, atau kakak. Nah,
Sekarang coba anak-anak amati gambar di bawah ini lalu kelompokkan. Di sini ada berbagai macam gambar. Tugas kalian adalah mengelompokkan termasuk hewan buas atau hewan jinak. Ayo coba kita kelompokkan bersama. Di sini ada ikan. Ikan adalah termasuk jenis hewan jinak. Kemudian ular adalah hewan buas. Buaya juga termasuk hewan buas. Kemudian kupu-kupu merupakan hewan jinak. Harimau adalah hewan buas. Dan ayam termasuk hewan jinak. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar kelompok hewan buas dan hewan jinak berikut ini. Ada 30 ekor buaya, kemudian 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Nah, diulang ya anak-anak. Coba ini saya ulang, tadi ada sedikit kesalahan. Ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah ular. Sedang hewan yang paling sedikit adalah harimau. Kemudian hewan apa yang lebih banyak dari buaya? Yaitu ular. Jadi ular lebih banyak dari buaya. Sedang hewan apa yang lebih sedikit dari buaya? Yaitu harimau. Sehingga harimau lebih sedikit dari buaya. Hewan-hewan tersebut jika diurutkan, urutannya adalah urutan hewan dari yang paling banyak adalah ular, buaya, dan harimau. Sedang urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, buaya, dan ular. Sehingga 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. Kemudian 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor. Oh, ini juga harimau, bukan sapi ya anak-anak. Lalu dapat dinyatakan 30 lebih dari 15. Coba sekarang anak-anak selesaikan soal berikut ini. Isilah titik-titik dengan kata lebih dari atau kurang dari. Di sini ada bilangan 45 dan 65. Adalah kurang dari. 45 itu kurang dari 65 karena 45 lebih sedikit dari 65. Kemudian ada 57 dan 42, yaitu lebih dari karena 57 lebih banyak dari 42, sehingga 57 lebih dari 42. Yang ketiga 79 dan 89 kurang dari karena 79 lebih sedikit dari 89 sehingga 79 kurang dari 89. Kemudian ini 99 dengan 100.
yaitu kurang dari, karena 99 lebih sedikit dari 100. Sehingga 99 kurang dari 100. Lalu ada 77 dan 69. Lebih dari, karena 77 lebih banyak dari 69. Jadi 77 itu lebih dari 69. Sekarang anak-anak perhatikan, di sini ada bungkus kemasan makanan ikan. Di dalam bungkus kemasan makanan ikan ini terdapat berbagai pemberitahuan. Lalu, apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temui pada bungkus kemasan tersebut? Yang pertama adalah informasi atau pemberitahuan tentang bahan makanan. Kemudian, yang kedua adalah kandungan protein. Yang ketiga adalah kandungan lemak. Kemudian yang keempat, kalian perhatikan gambar di sini. Ada payung, ada anak yang sedang membuang kemasan di tempat sampah. Kemudian di sini ada gambar tidak boleh terkena matahari atau sinar matahari. Lalu bagaimana pemberitahuannya? Yaitu buanglah bungkus kemasan di tempat sampah. Dan yang kelima adalah simpan makanan di tempat yang sejuk. Itulah pemberitahuan yang terdapat pada bungkus kemasan makanan ikan tersebut. Anak-anak, coba sekarang kalian berlatih membuat sebuah kemasan makanan hewan. Kamu dapat menentukan sendiri jenis makanan hewan. Gambarkan dan berilah pemberitahuan mengenai makanan hewan tersebut. Berilah keterangan yang jelas tentang kandungan dan cara pemakaiannya. Kalian bisa melihat mungkin bungkus-bungkus kemasan makanan hewan yang ada di toko-toko. Anak-anak, sekarang cobalah mainkan peran seperti seorang ahli hewan. Tuliskan terlebih dahulu informasi yang ingin kamu sampaikan. Jelaskan cara merawat hewan menggunakan gambar makanan hewan yang telah kamu buat. Jelaskan cara memberi makanan yang tepat. Jelaskan pula cara merawat hewan tersebut. Berilah pula alasanmu memilih hewan tersebut. Sampaikan informasi di depan teman-temanmu. Itulah materi pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya adalah yang pertama, tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Tugas ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 80. Dan yang kedua adalah buatlah sebuah gambar kemasan makanan hewan. Tugas ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 84. Untuk gambar kemasan makanan, kalian buat di kertas gambar atau di kertas HVS. Nah, anak-anak, jika kalian kurang jelas atau masih kurang paham dengan materi pelajaran kita pada hari ini dan juga tugasnya, kalian bisa bertanya lewat WA grup. Nah, Bu Ani cukupkan sampai sini.
pelajaran hari ini. Seperti biasa, Bu Ani berpesan, anak-anak harus tetap dan sering belajar, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.